Di sebuah negeri yang makmur, terdapat kaum yang hidup dalam kesesatan, meninggalkan ajaran tauhid dan menyembah berhala. Di tengah mereka, Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyeru kepada kebenaran, mengajak mereka kembali kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Dengan penuh kesabaran, Nabi Yunus mendatangi penduduk dan menyampaikan peringatan. Wahai kaumku, tinggalkan sesembahan kalian. Hanya Allah yang berhak disembah. Jika kalian terus dalam kekufuran, azab Allah akan datang menimpa kalian. Namun, kaum tersebut menolak seruannya. Mereka mengejek dan mencemooh, berkata dengan angkuh, "Yunus, berhentilah mengganggu kami dengan omonganmu. Kami tidak butuh nasihatmu." Setiap kali Nabi Yunus mencoba mengajak mereka kepada kebenaran, mereka membantah dan menolak dengan keras. Hari demi hari, peringatan itu terus disampaikan, tetapi hati mereka tetap membatu. Hingga akhirnya, kesabaran Nabi Yunus mulai diuji. Ia merasakan keputusasaan melihat kebandelan kaumnya, tetapi Allah masih memerintahkannya untuk bertahan. Meskipun kaum itu terus menolak, Nabi Yunus tetap mencoba menyadarkan mereka. Dengan penuh kesabaran, ia kembali mengingatkan, azab Allah bukanlah sesuatu yang bisa kalian abaikan. Jika kalian tidak bertaubat, kehancuran akan datang. Namun, mereka tetap saja menertawakannya. Salah seorang pemimpin kaum berkata dengan sombong, "Yunus, kau selalu berbicara tentang azab, tetapi lihatlah, kami masih hidup, masih makmur. Jika Tuhanmu ingin menghancurkan kami, mengapa belum terjadi?" Nabi Yunus merasa semakin kecewa. Ia menyaksikan bagaimana kaum itu semakin jauh dalam kesesatan dan betapa mereka meremehkan peringatan dari Allah. Ia berharap suatu tanda akan muncul untuk membuat mereka sadar. Namun, kaum itu tetap keras kepala, menolak setiap nasihat yang diberikan. Hingga akhirnya, Nabi Yunus mulai merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk mereka. Ia merenung dalam kesedihan, mempertimbangkan apakah masih ada gunanya terus menyeru mereka. Setelah sekian lama menyeru kaumnya tanpa hasil, Nabi Yunus semakin merasa kecewa. Hatinya dipenuhi kesedihan karena mereka tetap menolak kebenaran. Dalam kehampaan dan keputusasaan, ia akhirnya membuat keputusan meninggalkan kaum yang tak mau mendengarkan. Tanpa perintah dari Allah, Nabi Yunus pergi dari negeri itu. Ia merasa bahwa tugasnya telah selesai, bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyadarkan mereka. Dalam diam, ia berjalan jauh, meninggalkan segalanya. Saat itu, langit mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Awan gelap perlahan berkumpul di cakrawala, angin mulai bertiup lebih kencang, dan udara di negeri itu menjadi berat. Namun, kaum yang ia tinggalkan masih tidak menyadari apa yang akan terjadi. Saat Nabi Yunus telah pergi, tanda-tanda kehancuran mulai muncul di negeri itu. Awan semakin pekat, menggantung berat di langit yang sebelumnya cerah. Angin bertiup dengan keras, mengguncang pepohonan, dan mengirimkan debu beterbangan di jalanan. Para penduduk mulai merasa gelisah. Mereka saling berpandangan, berusaha mencari jawaban atas perubahan aneh yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cuaca terasa begitu berbeda? Bisik sebagian dari mereka. Malam tiba dengan kegelapan yang tidak biasa. Petir menyambar tanpa henti, dan suara gemuruh mengguncang tanah. Tanah mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang akan bangkit dari kedalaman bumi. Kini, rasa takut mulai menjalar di hati mereka. Mereka mengingat peringatan yang dulu disampaikan oleh Nabi Yunus, bahwa azab Allah akan datang jika mereka terus dalam kesesatan. Untuk pertama kalinya, mereka mulai bertanya-tanya, apakah semuanya sudah terlambat? Ketika malam semakin pekat dan tanda-tanda kehancuran kian jelas, penduduk negeri itu mulai diliputi ketakutan. Petir menyambar tanpa henti dan gemuruh bumi semakin kuat. Mereka mulai menyadari bahwa semua peringatan Nabi Yunus bukan sekadar ancaman kosong. Dengan panik, mereka saling berteriak, "Yunus telah benar, kita telah mendurhakai Allah. Azab ini pasti akan menimpa kita."
Mereka berlari ke tengah kota, berkumpul dalam ketakutan, mencari cara untuk menyelamatkan diri. Saat itu, salah seorang dari mereka berteriak, "Kita harus bertaubat. Mari memohon ampun kepada Allah sebelum semuanya terlambat." Keputusasaan menguasai hati mereka, dan untuk pertama kalinya mereka bersujud, menangis, dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Dalam satu suara, seluruh negeri itu tenggelam dalam munajat. Mereka memohon ampun, bersumpah untuk meninggalkan kesesatan, dan berjanji akan mengikuti jalan yang benar. Langit yang dipenuhi amarah perlahan mulai mereda, seakan mendengar kesungguhan mereka. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus berjalan menuju laut dan menemukan sebuah kapal yang hendak berlayar. Ia meminta izin untuk ikut serta, dan para awak pun menerimanya. Namun, ketika kapal telah berada di tengah lautan, badai besar tiba-tiba muncul. Ombak menggulung tinggi, mengancam menenggelamkan kapal. Para awak mulai panik. Mereka percaya bahwa ada seseorang di kapal yang menyebabkan murka Tuhan. Mereka pun memutuskan untuk mengundi, agar tahu siapa yang harus dikorbankan. Undian pertama jatuh pada Nabi Yunus. Tetapi mereka merasa ragu karena ia adalah orang yang saleh. Mereka melakukan undian lagi dan lagi, tetapi tetap nama Nabi Yunus yang terpilih. Menyadari bahwa semua ini adalah kehendak Allah, Nabi Yunus berserah diri. Ia pun melompat ke dalam laut, dan di saat itu Allah mengirimkan seekor ikan besar yang langsung menelannya tanpa melukai tubuhnya. Dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus sadar bahwa ia telah bertindak terburu-buru meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah. Ia merasa begitu menyesal dan mulai berdoa dengan penuh ketulusan. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Allah mendengar taubatnya, tetapi ujian masih belum berakhir. Nabi Yunus harus tetap berada dalam perut ikan hingga Allah menentukan waktunya. Dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus terus berdoa dengan penuh ketulusan. Ia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah, mengulang-ulang doa yang penuh makna. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang mendalam. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, selain detak jantung dan aliran air di sekelilingnya. Namun, hatinya dipenuhi harapan. Ia yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan akan menyelamatkannya jika ia berkenan. Allah menerima taubat Nabi Yunus, dan dengan kuasanya ikan besar itu berenang menuju tepian. Dalam sekejap, tubuh Nabi Yunus dimuntahkan ke pantai yang sepi. Ia terbaring lemah, kulitnya terluka karena berada dalam perut ikan begitu lama. Allah kemudian menumbuhkan sebatang pohon yang menaungi dan memberi perlindungan bagi Nabi Yunus agar ia pulih dari kelemahan dan rasa sakitnya. Dengan hati penuh syukur, ia merenungi semua yang telah terjadi dan bersiap untuk kembali melanjutkan tugasnya. Setelah pulih dari kelemahan dan luka-luka, Nabi Yunus akhirnya bangkit dengan tekad yang baru. Ia kini memahami bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari ujian Allah yang mengajarkan kesabaran dan kepasrahan. Dengan hati penuh syukur, ia bersiap untuk kembali kepada kaumnya. Di negeri yang dulu ia tinggalkan, kaum yang dahulu mendurhakai Allah telah berubah. Mereka menyesali kesalahan dan berusaha menjalani hidup dengan penuh keimanan. Ketika mereka melihat Nabi Yunus kembali, hati mereka dipenuhi kegembiraan dan harapan. Yunus telah kembali kepada kita, teriak mereka dengan penuh sukacita. Mereka berlari menghampiri, memohon bimbingan dan petunjuk agar tidak kembali dalam kesesatan. Melihat kaumnya telah bertaubat dan menerima kebenaran, Nabi Yunus merasa begitu bersyukur. Ia menyadari bahwa rahmat Allah begitu luas, bahkan bagi mereka yang dulunya menolak kebenaran. Ia pun kembali menyeru kepada tauhid, membimbing kaumnya ke jalan yang lurus. Maka, atas izin Allah, negeri itu terhindar dari azab yang mengancam.
penduduknya hidup dalam keberkahan, dan Nabi Yunus tetap menjadi pemimpin mereka, mengajarkan kebajikan hingga akhir hayatnya. Kisah Nabi Yunus menjadi pelajaran besar bagi manusia sepanjang zaman. Dari perjalanan hidupnya, kita memahami pentingnya kesabaran, ketaatan, dan taubat yang tulus. Ketika ia meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah, ia diuji dengan berada dalam perut ikan. Namun, dalam kesulitan itu, ia berdoa dengan penuh penyesalan dan kesungguhan, menunjukkan bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya yang kembali dengan hati ikhlas. Kaumnya pun belajar dari peringatan yang sebelumnya mereka abaikan. Setelah menyadari kesalahan, mereka segera bertaubat, dan Allah menerima permohonan mereka, menghindarkan mereka dari kehancuran. Kisah ini mengajarkan bahwa rahmat Allah begitu luas. Kesalahan bisa diperbaiki dengan ketulusan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kunci menuju keberkahan. Kisah Nabi Yunus berakhir dengan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Ia kembali kepada kaumnya sebagai pemimpin yang lebih bijak dan penuh kesabaran. Mereka pun hidup dalam keberkahan, menjalankan ajaran Allah dengan sungguh-sungguh. Dari perjalanan hidupnya, kita memahami bahwa taubat selalu diterima selama dilakukan dengan kesungguhan. Allah mengampuni mereka yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus, sebagaimana Nabi Yunus dan kaumnya telah bertaubat dan mendapatkan rahmat-Nya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi manusia sepanjang zaman, bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar jika kita mau kembali kepada Allah. Rahmat dan ampunan-Nya selalu melampaui batasan kesalahan manusia. Dengan penuh syukur, Nabi Yunus melanjutkan kehidupannya sebagai nabi yang mengajarkan keimanan dan ketakwaan hingga akhir hayatnya.